Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas, lenggah Mas. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah, wabil khusus jamaah yang ada di rumah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini atas rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di serambi Masjid Al-Hikmah dalam rangka taklim. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah nggih, kita sudah memasuki hari keberapa ini Mas? 27. 27. Alhamdulillah nggih, kurang beberapa hari. Semoga puasa kita menjadi puasa yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diampuni dosa-dosanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita semua itu orang mukmin itu bersaudara, Pak Yudi. Kita semua itu bersaudara. Jadi jangan sampai kita terjadi perselisihan, ya. Kita harus menjaga ukhuwah, nggih. Persaudaraan itu penting sekali, nggih. Nah, kemudian di dalam surat Al-Hujurat sendiri di dalamnya itu dikatakan bahwa apabila ada saudaramu, apakah itu adik atau kakak yang bertengkar atau berselisih, kita semua Mas ya wajib mendamaikan, wajib memberikan nasihat, ya. Jangan sampai perselisihan itu berlarut-larut. Jangan sampai pertengkaran itu menjadikan kemudian putusnya hubungan, putusnya silaturahim. Itu tidak boleh, ya. Sampaikan suatu kebenaran Pak Yudi, walaupun itu hanya 1 atau 2 ayat. Misalnya kita menyampaikan bahwa adik apa Mas, jangan sampai kita bertengkar atau berselisih. Kalau kita bertengkar atau emosi itu tidak akan mendapatkan rahmat Mbak Yudi. Makanya nasihat itu perlu. Khair ka insan yuti al nasihat. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan nasihat, nasihat kebenaran. Kemudian nasihat itu dijalankan, terus tidak terjadi selisih lagi, tidak terjadi pertengkaran lagi. Itu menjadi amal jariah Pak Yudi. Jadi kita harus, apalagi dengan tetangga, jangan sampai kita bertetangga itu gegeran, musuhan. Karena saudara terdekat itu kalau di dalam tetangga itu adalah tetangga terdekat Pak Yudi, yaitu saudara yang terdekat. Karena apa? Begitu kita punya masalah, itu yang dipanggil tidak saudara yang jauh, tapi tetangga kita dulu. Makanya kita harus menjaga ukhuwah, persatuan, karena kita semua sebagai orang muslim itu saudara. Nah, kalau kita sampai memutuskan silaturahim, itu dikatakan layat hulul jannata khotiu rohimah. Layat hulul jannata khotiu rohimah.
dan tidak masuk surga apabila ada yang memutuskan silaturahim. Ini ancaman Allah, Pak Yudi ya. Jangan sampai kelak kita meninggalkan dunia ini masih mempunyai persoalan dengan sesama anak Adam. Nggih, Mbak nggih, ampun ngantos kali tetangga do gegeran lebih dari 3 hari. Nggih, jangan sampai. Nggih, kita ndak usah malu. Misalnya saya salah mbek tetangga, saya minta maaf. Nggih, jangan sampai kita malu dengan manusia, tapi mbek Tuhan, mbek Allah malah ndak malu, kan malah terbalik, gitu. Paling kalau kita malu dengan manusia, paling sedino rong dino, paling dirasani, ya ndak apa-apa. Tapi kan itu demi kebaikan, nggih. Karena ancaman Allah itu tidak akan masuk surga, kan iman-iman. Gitu, kita selama ini sudah menjalankan perintah Allah, sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi hanya ada persoalan kecil sehingga terputuslah harapan untuk masuk surga. Wah, itu iman-iman sekali. Semuanya ini akan meninggalkan dunia. Kuluhan nafsin daikatul maut. Semua yang bernyawa itu akan mati, akan meninggalkan dunia. Nah, kalau kita meninggalkan dunia ini jangan sampai mempunyai persoalan, khususnya dengan sesama anak Adam, sesama keturunan Adam. Nah, ini penting sekali. Kalau kita punya kesalahan dengan Allah, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Begitu kita salah dengan Allah, misalnya kita dilewer sedikit, kita minta maaf, istighfar, tidak mengulangi lagi, itu Allah sudah mengampuni. Tapi Allah tidak akan mengampuni yang ada hubungannya dengan habrun minanas, Pak Yudi ya. Harus diselesaikan dulu perselisihan anak Adam. Nah ini loh ya, penting ini. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan ada hak-hak sesama muslim. Jadi kita itu ada hak sesama muslim. Misalnya yang pertama, kalau bisa kita harus mengucapkan salam dulu, Mbak. Misalnya jenengan ketemu saya berdua, assalamualaikum, itu orang yang paling baik. Kalau berdua yang mengucapkan itu sunnah, tapi yang menjawab, yang mendengar itu wajib. Kalau berdua loh. Tapi kalau misalnya Bapak ini menyampaikan salam, itu berarti sunnah apa? Sunnah tapi yang sifatnya tidak individu, sunnah kifayah. Jadi kalau sunnah kifayah itu kolektif, tidak individu. Kalau salah satu sudah melakukan, kalau salah satu sudah menjawab, kesunahannya yang lain sudah hilang. Sunnah kifayah itu ya termasuk kalau kita menyolati jenazah itu kan ya sunnah kifayah, gitu lah. Nah itulah. Jadi hak-hak sesama muslim harus terpenuhi. Tadi yang pertama itu mengucapkan salam. Hukumnya wajib kita jawab. Kemudian yang kedua itu adalah kita misalnya tetangga kita atau saudara kita itu sakit. Ya, sakit. Itu adalah hak sesama muslim harus mendatangi. Misalnya tetangga ada yang sakit, walaupun kita itu pernah dongkol, tapi sesama muslim kita harus tilik besuk gitu, terus didongake. Ya itulah. Jadi kita memberikan motivasi. Kalau kita besuk orang sakit itu memberikan motivasi supaya diparingi sabar, gitu, ikhlas, jangan mengeluh. Itu semua karena
Mungkin kita tidak tahu bahwa Allah memberikan penyakit itu adalah cara Allah menghapus atau mengurangi dosa-dosa kita. Loh, gitu. Jangan sampai kita diberi ujian sakit terus mengeluh Pak Yudi. Lah yo kok aku sing sakit ora kae lho, kae wonge nakal lho, ndak bisa. Semuanya akan diuji. Semuanya akan diuji. Tinggal kita menghadapi ujian itu gimana. Itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah undangan, walimahan. Kalau kita dapat undangan, itu hukumnya wajib kita harus datang. Kecuali ada alangan atau ada udur. Lah itu. Misalnya kita diundang walimahan, nopo niku nikah, nopo niku sunatan, niku hukumnya wajib harus datang. Tujuannya apa? Untuk silaturahmi, untuk menanyakan kesehatannya gimana, untuk menanyakan kondisinya apakah sehat, ya. Itu berarti hak-hak dari sesama muslim. Kalau kita ada undangan harus datang. Ora kitung jane undangannya jam 7, jam 8 pagi Pak Yudi, bisanya sore ndak apa-apa. Kalau kita datang berarti kewajiban kita sudah gugur, sudah terlaksana. Lah itu hak-hak seorang muslim. Tadi yang pertama kita mengucapkan salam, kemudian dapat undangan, kemudian kita menjenguk orang sakit. Kemudian kita menjawab orang yang bersin Pak Yudi. Orang yang bersin itu harus kita jawab. Misalnya bersin gitu, terus dia menjawab alhamdulillah, berarti kita menjawab yarhamukallah, semoga mendapatkan rahmat. Tadi termasuk saya ulangi yang nomor 1, kalau kita mendengar orang salam assalamualaikum, itu kita menjawab itu karena di situ ada doanya Pak Yudi. Ada doa, ada keselamatan, ada rahmat, ada keberkahan. Kalau kita menjawab, insya Allah kita dilindungi oleh Allah. Dilindungi karena itu sudah termasuk ibadah. Segala amal perbuatan kita sekecil apapun, kalau kita lakukan dengan niat bismillah, makanya kita kalau melakukan sesuatu itu jangan lupa harus mengucap bismillah. Jangan lupa harus mengucap bismillah. Kemudian ada lagi. Lah ini saya kemarin dapat ijazah. Ijazah itu semacam dikiran ya. Hijayah itu suruh dzikir. Kalau kita malas beribadah Pak, kita suruh dzikir, yaitu sesudah kita wudhu Pak Yudi, suruh membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfisah tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bidni rabbi min kulli amr salamun ya khatamat lail fajr. Yaitu surat al-adr. Itu kalau kita habis wudhu membaca 3 kali, ini yang memberikan hijayah kiai. Saya pas ngaji diberi itu akan memberikan semangat Pak Yudi. Jadi kita semangat untuk beribadah, semangat untuk melakukan amal-amalan kebaikan itu tidak malas Pak Yudi. Dicoba itu bagus sekali. Di samping itu juga dzikir. Dzikir itu kan ya bisa membaca Al-Quran, bisa istighfar, bisa sholawatan,
bisa membaca tasbih itu juga termasuk dari bentuk-bentuk zikir, ya, bentuk-bentuk amalan ibadah. Oke. Kemudian hak-hak sesama muslim itu tadi ada kita mengucapkan salam, kemudian kalau ada orang sakit kita menjenguk, kemudian kalau ada orang yang meninggal ini Pak Yudi, kalau ada orang yang meninggal, kita kewajiban kita yaitu untuk takziah, ya. Takziah itu berarti mengunjungi, ya. Syukur kita bisa takziah tadi, menyolati, kemudian mengantar jenazah sampai dikubur. Kita takziah nyolati itu sudah mendapatkan pahala 1 kirot Pak Yudi. 1 kirot itu digambarkan seperti Gunung Uhud. Nah, jenengan ke Mekah itu kelihatan itu, ya. Kalau pas wisata itu toh, lah itulah Gunung Uhud sepanjang itu. Nanti akan diberitahu oleh pemandu, inilah itu digambarkan itu Pak Yudi. Tapi kalau kita menyolati, kemudian kita mengantar sampai ke kubur, itu 2 kirot. Nah, alhamdulillah, ya. Makanya kita selalu harus melakukan amal-amal kebaikan. Nanti tahu-tahu di akhirat Pak Yudi, kita semua manusia akan kaget karena akan digambarkan begitu banyak, begitu mewah pahala-pahala yang pernah kita lakukan di dunia ini akan dilihatkan. Kalau sekarang tidak dilihatkan, toh kita tidak bisa membayangkan, tidak pernah melihat pahala yang kelak akan diberikan Allah kepada kita. Ya, makanya kita takziah harus datang. Takziah itu mengunjungi siapa Pak Yudi? Jadi mengunjungi keluarga, ya. Kita memberikan motivasi supaya sabar, gitu, supaya ikhlas. Karena kita semua juga akan meninggalkan dunia ini, ya. Akan meninggalkan dunia ini. Ya, kemudian ada lagi yaitu nasihat Pak Yudi, ya. Hak-hak sesama muslim kita harus memberikan nasihat. Ya, kalau itu di keluarga kita ada yang kurang benar, ada yang kurang baik, harus kita nasihati. Khair ka insan yuti al nasihat. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan nasihat, walaupun hanya sepatah 2 kepatah. Ye. Semoga ini bermanfaat walaupun sebentar. Kalau ini diamalkan, semoga menjadikan amal kebaikan, ye, menjadikan amal jariah. Dan semoga di sisa beberapa hari, semoga kita tetap diberi kekuatan sampai Ramadan ini selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.